Rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang etika pasar bebas. Yang pertama ada saya, Intan Sukmawati, Bagas Putra Alamsyah, dan Pugu Kurniawan. Silakan Mas Bagas untuk pengertian etika pasar bebasnya. Yang pertama, slide pertama adalah keuntungan moral pasar bebas. Satu, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini memberlakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal, kendati belum sempurna bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Saya tambahi etika pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Jadi etikanya adalah aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Lanjut. Peran pemerintah pada pasar bebas atau terbuka dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, fair, dan etis bisa dianggap efektif dikarenakan begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak sesuai undang-undang yang ada dalam etika pasar bebas, sehingga efektif dan konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan menegakkan keadilan. Minimal dikarenakan sejauh pasar berfungsi dengan baik dan fair atau adil dari untuk pelaku ekonominya, maka pemerintah tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan pasar bebas. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus dari etika pasar bebas ini, yaitu kasus Indomie ekspor di Taiwan yang mendapat larangan agar tidak diperjualbelikan kepada penduduk Taiwan karena mengandung bahan pengawet berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahan tersebut yaitu metil parahidroksibenzoat dan benzoic acid atau asam benzoat. Kedua bahan tersebut hanya boleh dipergunakan dalam campuran kosmetik saja. Nah, dalam kasus Indomie ini mendapat perhatian dari anggota DPR. Anggota DPR itu meminta keterangan tentang kasus Indomie ini, kenapa bisa terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk tersebut. Nah, Ketua BPOM saat itu, kalau salah tahun 2010 ya, Kustantina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini.
Nah, Konstantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalamnya masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Nah, itu juga contoh dari peran pemerintah dalam apa namanya pasar bebas ya atau perdagangan internasional. Ya, mungkin itu saja, Mas Tugu. Sudah. Terima kasih. Bisa. Untuk apa ya? Saya kira cukup untuk presentasi materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.